Assalamualaikum. Pemirsa, jumpa lagi bersama dengan kami di channel CO2 TV. Untuk video kali ini kami akan membahas tentang sejarah Pangeran Borosngora. Borosngora adalah pangeran dari kerajaan Panjalu yang selalu haus dalam menuntut ilmu. Ayahnya bernama Prabu Cakradewa. Pada suatu hari ayahnya memerintahkan Borosngora untuk mencari mustika lena untuk kesejahteraan dan keselamatan rakyat Panjalu. Maka Borosngora pun berkelana sambil menuntut ilmu ke ujung kulon. Namun ilmu yang dipelajari Borosngora adalah ilmu kadugalan atau kekebalan. Ilmu sakti yang telah dimiliki Borosngora diantaranya adalah rasklok. Ilmu tersebut dapat mengantarkan Borosngora kemanapun yang diinginkan dalam waktu sekejap. Meski ilmu yang dipelajari Borosngora terbilang ilmu yang tinggi, akan tetapi ayahnya Cakradewa tidak menyukainya, karena bukan ilmu kekebalan yang dapat diandalkan untuk mensejahterakan rakyat Panjalu. Selanjutnya Cakradewa memerintahkan Borosngora untuk kembali berkelana mencari mustika lena. Cakradewa membekali putranya dengan sebuah gayung karancang, gayung yang bolong-bolong. Berdasarkan petunjuk yang didapatkan Cakradewa, orang yang sudah mendapatkan mustika lena akan mampu membawa segayung air, dan airnya tidak akan tumpah, walau gayungnya bolong. Borosngora pun segera berangkat meninggalkan istana kerajaan Panjalu. Namun sebelum meninggalkan Panjalu, Borosngora mencoba kesaktian ilmunya. Beberapa orang pendekar diajak bertarung dan tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Borosngora. Puncaknya Borosngora bertarung dengan kakeknya sendiri, yaitu Ponggang Rumangiang, penguasa Tutugan Gunung Tampemas. Kesaktian Ponggang Rumangiang sudah termasyhur. Tidak pernah ada seorang pendekar pun yang selamat. Jika Ponggang Rumangiang sudah mengeluarkan ilmu pamungkasnya, ilmu tersebut bisa membuat lawan menjadi membeku. Dikarenakan hawa dingin yang luar biasa, Borosngora pun hampir saja menemui ajalnya ketika Ponggang Rumangiang mulai mengeluarkan ilmu pamungkasnya. Borosngora sudah tidak mampu lagi menahan hawa dingin yang sangat luar biasa. Tubuhnya hampir membeku. Namun Borosngora segera mengeluarkan ilmu rasklok. Borosngora memejamkan matanya sambil mengatakan bahwa dirinya ingin berada di tempat yang sangat terik. Dalam sekejap Borosngora terlempar ke padang pasir, negeri Mekah, dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ketika Borosngora syuman, ia merasakan sekujur tubuhnya sakit. Tetapi Borosngora memaksakan diri untuk berdiri dan berjalan terseok-seok. Borosngora mencoba menggunakan ilmu rasklok, tetapi sungguh sangat mengagetkan. Karena ilmunya sudah hilang, Borosngora memaksakan diri berjalan, hingga bertemu dengan Baginda Ali. Mulanya Borosngora meremehkan Baginda Ali. Namun ketika telah menyaksikan kesaktian Baginda Ali, barulah Borosngora mengakui ketangguhannya. Borosngora mendapat tantangan untuk mencabut tongkat yang ditancapkan Baginda Ali. Dan ketika tongkat itu dicabut, Borosngora tidak mampu melakukannya. Setelah itu Borosngora bertekad untuk berguru kepada Baginda Ali. Dan Baginda Ali pun tidak keberatan mengangkat Borosngora menjadi muridnya. Borosngora pun tertarik untuk mempelajari dan mendalami agama Islam. Dan tentu saja Borosngora memeluk agama Islam dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Hal itu membuat Baginda Ali semakin menyayangi Borosngora. Ilmu-ilmu agama Islam diajarkan kepada Borosngora, sehingga Borosngora menjadi seorang pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dipandang cukup oleh Baginda Ali, maka Borosngora akhirnya diizinkan untuk kembali ke tanah Panjalu dan mensiarkan agama Islam. Baginda Ali membekali Borosngora dengan sebilah pedang, segayung air zam-zam dalam gayung kerancang, dan mustika lena. Selama dalam perjalanan ke tanah Panjalu, Borosngora menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat. Namun berkat kesabarannya, Borosngora bisa sampai ke tanah Panjalu dengan selamat. Cakradewa sangat bangga dan bergembira ketika mendapatkan mustika lena dari Borosngora.
Ternyata yang dimaksud Mustikalanya itu tiada lain adalah agama Islam. Suatu ajaran yang dapat menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Selanjutnya Boros Ngora diangkat menjadi Raja Panjalu. Melanjutkan kepemimpinan Cakradewa, Boros Ngora pun langsung mengadakan syiar Islam, yang menjadikan sebagian rakyat Panjalu berbondong-bondong mengucapkan 2 kalimat syahadat. Boros Ngora menumpahkan air zam-zam ke legok jambu. Tiba-tiba segayung air zam-zam di legok jambu berubah menjadi air bah yang mampu menggenangi seluruh legok jambu. Yang selanjutnya menjadi sebuah danau bernama Situ Lengkong Panjalu. Danau tersebut mengelilingi sebuah pulau kecil bernama Nusa Gede. Di pulau kecil itulah kemudian Boros Ngora membangun istana kerajaan Panjalu dan memindahkan pusat kerajaan ke Nusa Gede. Demikian sejarah singkat Pangeran Boros.